Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zikri Aulia dengan NIM 084. Di sini saya akan membahas tentang akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamannya al-huluk atau bisa juga huluk yang diartikan sebagai kelakuan manusia yang membedakan baik dan buruk, lalu disenangi dan dipilih yang baik untuk dipraktikkan dalam perbuatan, sedang yang buruk itu dibenci dan dihilangkan. Kita sebagai manusia wajib dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kepada Allah itu diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan manusia sebagai makhluk kepada Allah Sang Holik. Menurut Profesor Yunamar, akhlak manusia terhadap Allah itu harus berdasarkan takwa. Nah, apa itu takwa? Takwa adalah hubungan kita sebagai manusia terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim wajib untuk berakhlak kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, karena beliau adalah Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Bagaimana caranya kita berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama dan mudah sekali, yaitu dengan cara mengimani seluruh ajaran Nabi Muhammad dan mengimani keberadaan beliau di mana sebagai manusia utusan Allah, bukan sebagai malaikat atau Tuhan yang harus disembah. Alasan mengapa kita harus sebagai seorang muslim harus berakhlak kepada Allah? Pertama, yang pasti adalah karena Allah adalah yang menciptakan manusia. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Yang berbunyi, "Fal yang zurul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib." Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau punggung dan tulang dada. Alasan yang kedua, karena Allah lah yang telah melengkapkan panca indera kita, sehingga kita bisa merasakan enaknya makan, kita bisa melihat dengan jelas, dan banyak nikmat Allah yang berupa panca indera ini yang kita bisa rasakan sampai sekarang. Yang ketiga, karena Allah lah yang menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan manusia di bumi ini. Allah menciptakan segala kebutuhan manusia itu di bumi ini secara lengkap. Dari oksigen yang tidak ada habisnya, terus hewan-hewan ternak, terus ada air yang bisa diminum, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah karena Allah telah memberikan kita keistimewaan daripada makhluk ciptaan Allah yang lain, yaitu kita dapat menyeberangi daratan dan menyeberangi samudra. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik
dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai muslim harus berakhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Bentuk akhlak seorang muslim kepada Allah diantaranya yaitu pertama, menaati segala perintahnya. Yang kedua, kita harus beribadah dengan rajin kepada Allah. Beribadah itu banyak macamnya. Kita bisa berzikir saat senggang, atau kita bisa melaksanakan sekolah tapi dengan niat Allah, itu termasuk beribadah. Yang ketiga, dengan berzikir. Yang keempat, kita meminta bantuan dan berdoa kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, tawadu. Yang ketujuh adalah ridho terhadap segala peraturan dan ketentuan yang Allah tetapkan. Terus bagaimana kita bentuk akhlak kita sebagai muslim terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasul, yaitu dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedua yaitu taat dan mentauladani sifat-sifat Rasul. Yang ketiga itu selalu bersolawat kapanpun, kalau senggang, walaupun sibuk, kita harus tetap ingat bersolawat. Yang keempat yaitu kita harus mencintai keluarga Nabi. Itu adalah materi dari itu adalah materi akhlak kepada Allah dan Rasul. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.